Assalamualaikum teman-teman. Salam Rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01 dan kita hari ini akan membahas tentang Minangkabau. Dan di video ini kami menampilkan latar belakangnya adalah patung Arca Aditya Warman, pendiri kerajaan Pagaruyung Minangkabau yang sangat melegenda, dan posisi Arca ini berada di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Oke, hari ini dengan judul Di Balik Rumah Gadang, Darah, Doa, dan Warisan Gaib. Kita mulai kisahnya teman-teman. Rumah gadang, simbol kemegahan Minangkabau, kebanggaan arsitektur dan adat. Tapi di balik ukiran yang indah dan tiang-tiang yang kokoh, tersimpan kisah yang tidak banyak diketahui orang. Kisah tentang darah yang dulu ditumpahkan, doa yang dipanjatkan dalam diam, dan warisan gaib yang masih hidup, menyatu dalam kayu, tanah, dan roh. Rumah gadang bukan sekedar tempat tinggal, ya adalah mikrokosmos, lambang tata dunia Minangkabau. Setiap sudutnya adalah simbol, dari tiang utama yang disebut Tonggak Tuo hingga dapur di bagian belakang, semuanya punya makna spiritual. Rumah ini bukan hanya ruang fisik, tapi juga ruang gaib. Tempat leluhur hadir, tempat roh dijaga. Di masa lampau, sebelum rumah gadang berdiri, tanah tempat ia akan dibangun harus disucikan. Tidak jarang, tumbal, baik berupa hewan maupun dalam legenda tertentu, darah manusia dipersembahkan. Praktik ini dikenal sebagai tumpahan darah, ritus yang mengikat manusia dengan tanah dan langit. Dalam pemahaman lama, tidak ada bangunan yang benar-benar kokoh tanpa izin dari roh penjaga tanah. Rumah gadang dijaga oleh roh leluhur. Dalam adat Minangkabau, doa bukan hanya ibadah, tapi juga komunikasi dengan alam dan arwah. Ada saat-saat tertentu ketika kepala keluarga atau tetua kampung memberikan sesaji, mengucapkan mantra, atau menyebut nama nenek moyang. Doa ini adalah pengikat antara masa kini dan masa silam. Meski banyak ritus tua telah hilang, roh mereka belum pergi. Ia hidup dalam adat, dalam tabu, dalam cara kita menyapa alam dan menghormati orang tua. Bahkan hal-hal yang dianggap pamali atau larangan seringkali punya akar dalam kearifan animistik dan gaib. Misalnya, larangan membangun rumah di atas bekas tampek tumbal atau ritual sebelum memasang tonggak rumah yang disebut manyiriah tanah. Seiring masuknya Islam dan modernitas, banyak warisan spiritual berasimilasi. Namun, sinkretismenya, perpaduan antara kepercayaan lama dan keyakinan baru, terjadi secara alami. Orang Minangkabau bisa menyebut Allah dalam doa, namun tetap menyisakan satu piring nasi untuk roh leluhur. Bisa membangun masjid, namun tetap menghitung arah rumah gadang berdasarkan warisan nenek moyang. Di balik megahnya rumah gadang ada doa yang tak terdengar, darah yang tak terlihat, dan roh yang tak terlihat mata, namun tetap hidup. Rumah gadang bukan hanya warisan budaya, tapi ruang suci yang mengikat manusia dengan leluhur dan semesta. Dan selama kita masih menginjak tanah ini, kita tetap menjadi bagian dari ikatan itu. Karena tanah Minangkabau tidak hanya menyimpan sejarah, ia menjaga roh, dan kita cucu-cucu dari dunia lama adalah penjaga terakhir dari warisan yang nyaris tak terdengar. Kalimat di balik megahnya rumah gadang ada doa yang tak terdengar, darah yang tak terlihat, dan roh yang tak terlihat mata namun tetap hidup. Maknanya, pertama, di balik megahnya rumah gadang bukan hanya bangunan fisik atau lambang kemegahan arsitektur Minangkabau. Ia menyimpan lapisan makna yang tak kasat mata tentang sejarah, adat, dan spiritualitas. 2. Ada doa yang tak terdengar. Doa ini merujuk pada niat,
harapan, dan restu leluhur yang sering tidak diucapkan secara terang-terangan, tapi tetap mengalir dalam adat, tradisi, dan sikap hidup sehari-hari. Doa juga bisa berarti kekuatan spiritual yang diam namun bekerja dalam senyap. 3. Darah yang tak terlihat. Ini menunjuk pada pengorbanan masa lalu, baik secara simbolis, tumbal, ritual maupun historis, perjuangan, penderitaan leluhur. Darah itu adalah pengikat antara manusia, tanah, dan takdir. Meskipun tidak tampak, ia menjadi fondasi keberadaan dan identitas. 4. Dan roh yang tak terlihat mata namun tetap hidup. Ini merujuk pada kehadiran leluhur dan kekuatan gaib yang masih dipercayai menjaga rumah, nagari, dan keturunan. Ia tak kasat mata tapi hadir dalam pantangan, kepercayaan, mimpi, dan rasa hormat terhadap alam serta adat. Kalimat ini mengajak kita melihat rumah gadang tidak hanya sebagai benda budaya, tapi sebagai ruang hidup spiritual, tempat roh, sejarah, dan doa bersemayam. Ia adalah penjaga identitas dan penghubung dengan alam gaib. Warisan yang harus dihormati dan dihidupkan kembali, bukan sekedar dikenang. Kalimat ini mengandung pesan yang dalam tentang warisan budaya dan spiritual. Berikut penjelasan maknanya. Pertama, ia adalah penjaga identitas. Yang dimaksud dengan ia di sini bisa merujuk pada rumah gadang, adat, atau warisan spiritual Minangkabau secara keseluruhan. Ia menjadi penjaga jati diri orang Minangkabau, menyimpan nilai, norma, dan sejarah yang membentuk siapa mereka hari ini. Kedua, dan penghubung dengan alam gaib. Warisan ini bukan hanya sosial atau budaya, tapi spiritual. Ia menghubungkan manusia dengan dunia tak kasat mata, roh leluhur, kekuatan alam, dan dunia yang lebih halus. Hal yang dulunya sangat penting dalam kepercayaan animistik dan spiritual lokal. 3. Warisan yang harus dihormati dan dihidupkan kembali. Kalimat ini menyerukan kesadaran budaya bahwa nilai-nilai ini tidak cukup hanya dikenang sebagai sejarah, melainkan perlu diaktualisasi kembali dalam hidup modern, baik dalam bentuk simbol, sikap, maupun praktik budaya yang penuh makna. 4. Bukan sekedar dikenang. Banyak warisan budaya hanya dijadikan nostalgia atau pajangan museum. Kalimat ini menolak hal itu, mengajak kita untuk menghidupkan maknanya kembali agar tetap relevan dan memberi arah di masa kini. Ini adalah seruan spiritual dan kultural bahwa adat dan warisan leluhur bukan benda mati. Ia adalah penjaga roh, jati diri, dan keterhubungan manusia dengan semesta. Dan jika kita ingin tetap punya arah dalam kehidupan modern, kita perlu menyatu kembali dengan akar-akar itu, bukan hanya meratapinya dari kejauhan. Kalimat ini mengandung makna mendalam tentang hubungan antara manusia modern dengan akar budayanya. Berikut penjelasan maknanya. Ini adalah seruan spiritual dan kultural. Artinya kalimat ini menegaskan bahwa yang dibicarakan bukan sekedar wacana budaya, tapi juga panggilan batin, ajakan untuk kembali menyadari dan merasapi nilai-nilai spiritual dan budaya leluhur. Bahwa adat dan warisan leluhur bukan benda mati. Artinya adat, tradisi, dan peninggalan leluhur tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang usang atau hanya untuk dikenang. Mereka bukan museum atau hiasan masa lalu, tetapi masih punya nyawa, nilai, dan fungsi dalam kehidupan manusia hari ini. Ia adalah penjaga roh, jati diri, dan keterhubungan manusia dengan semesta. Warisan ini menyimpan identitas sejati kita dan menjadi jembatan antara manusia dengan alam, leluhur, dan kekuatan yang lebih besar. Dalam kepercayaan animistik dan adat Nusantara, roh, alam, dan manusia saling terhubung dan adat adalah penjaga jalinan suci ini. Dan jika ingin tetap punya arah dalam kehidupan modern, di tengah guncangan zaman modern yang sering membuat manusia kehilangan arah, identitas, dan makna hidup, warisan leluhur bisa menjadi kompas. Kita perlu menyatu kembali dengan akar-akar itu, bukan hanya meratapi dari kejauhan. Artinya, kita tidak cukup hanya mengagumi dan merindukan masa lalu. Kita harus menghidupi kembali nilai-nilai itu
melalui sikap hidup, penghormatan pada alam, kebijaksanaan adat, dan kesadaran spiritual. Menyatu dengan akar berarti hidup secara utuh, sadar siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita harus berjalan ke depan. Kesimpulan penutup, kalimat ini adalah refleksi dan ajakan bahwa di zaman yang sering melupakan asal-usul, kita perlu kembali mendekap roh tradisi, bukan untuk mundur ke masa lalu, tapi agar masa depan kita punya arah, kedalaman, dan keseimbangan untuk menjaga dan melestarikan adat Minangkabau. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan